Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta. Terkait pemilu dan Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut isu stabilitas nasional sebagai target utama. Diperlukan satu situasi yang cukup harus bisa dipertahankan. Apa itu? Stabilitas nasional. Nah, concern kita semuanya pada itu. Nah, saya ingin mengajak bagi semua para elit bangsa ini, termasuk kami berdua, apapun kepentingan partai-partai politik misalnya, dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat menyinggung hubungannya dengan Surya Paloh saat masih di Partai Golkar. Prabowo juga menyebut pertemuan ini membahas percepatan pembangunan dan memperkokoh persatuan serta toleransi. Kita juga alumni Golkar. Begitu, Pak. Alumni Golkar. Masa depan bangsa kita ingin laju pembangunan, kita ingin arah pembangunan bangsa itu mantap, stabil. Kita komit kepada persatuan nasional, kerukunan, toleransi. Kita komit untuk memantapkan Pancasila. Safari politik Prabowo Subianto mulai berlangsung pada 2 Mei lalu saat Prabowo Subianto bertolak ke Yogyakarta menemui Presiden Jokowi. Prabowo langsung kembali ke Jakarta dan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo melanjutkan perjalanan ke sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur, termasuk menemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa pembicaraan kedua tokoh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Apakah kedua parpol sepakat untuk membentuk koalisi baru menjelang Pilpres 2024 mendatang? Kita akan bahas bersama dengan Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem. Kita juga akan sapa Saidiman Ahmad, peneliti politik dan kebijakan publik SMRC. Selamat malam Pak Saidiman, selamat malam Pak Zulfan. Selamat malam. Saya ke Pak Saidiman dulu. Pak Saidiman, bagaimana membaca silaturahmi politik antara dua kawan lama, ini alumni Golkar dua-duanya, antara Ketum Gerindra dan juga Ketum Partai Nasdem? Ya, saya kira ini pertemuan yang menarik sekali untuk kita lihat, karena kalau kita lihat sejauh ini agak jarang ini ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Saya justru menduga sebelumnya ada komunikasi yang kurang lancar antara Partai Nasdem dengan Gerindra. Tapi melalui pertemuan ini saya kira dugaan ini terbantahkan, atau mungkin ada upaya untuk mencairkan suasana antara petinggi Gerindra dan petinggi Nasdem, dan saya kira ini baik sekali. Dan menurut saya memang kedua partai ini punya akar yang sama, elitnya umumnya berasal dari Partai Golkar, dan mereka berada di dalam satu, katakanlah kalau kita bicara tentang ideologi partai, berada pada satu gerbong ideologi yang sama, dan saya kira itu menjadi magnet atau perekat yang bisa mendekatkan kedua partai. Kalau belakangan kita lihat safari politik Prabowo Subianto nampaknya begitu gencar. Ada sebelumnya sempat berkunjung ke Bu Mega, sebelumnya juga sempat ke Jawa Timur. Sekarang bertemu dengan Pak Surya Paloh. Kalau menurut Anda apa yang sedang dicari oleh Prabowo Subianto? Iya, kita harus sadari bahwa Prabowo Subianto memang adalah salah satu tokoh yang potensial untuk maju menjadi capres. Tetapi kalau kita lihat perkembangan elektabilitas dan dukungan publik kepada Pak Prabowo Subianto memang tidak terlalu menggembirakan ya. Suaranya memang di atas, menjadi 3 besar dari tokoh yang paling populer saat ini, tetapi ada kecenderungan stagnan suaranya. Karena itu menurut saya kira safari politik dan atau kemunculan di media dan seterusnya itu perlu lebih intensif dilakukan oleh Prabowo Subianto
untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik kepada beliau. Kita tahu bahwa popularitasnya sudah sangat tinggi, tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo Subianto sudah maksimal, hampir 100% orang Indonesia sudah tahu. Karena itu yang butuh dilakukan sekarang adalah menaikkan likability dan juga elektabilitas. Saya kira safari politik membuka diri terhadap semua partai dan semua golongan masyarakat itu penting dilakukan untuk menaikkan likability atau kedisukaan publik dan juga diferensiasi dia dengan tokoh-tokoh lain. Baik, lalu kemudian apa yang Anda tangkap? Kalau kita lihat tadi ada isu stabilitas nasional, persatuan, toleransi yang kemudian diungkap keduanya ketika konferensi pers dilakukan. Ya, itu pesan politik yang sangat baik saya kira dari kedua tokoh itu, terutama dari Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa dalam 2 kali pemilu sebelumnya, Prabowo Subianto ini ada kesan agak dekat dengan kelompok Islamis yang juga memiliki kesan sektarian begitu atau menggunakan politik identitas di dalam praktik politiknya, dan ini saya kira salah satu yang membuat dukungan publik kepada Pak Prabowo tidak cukup berkembang karena masyarakat kita umumnya itu cenderung lebih terbuka dan tidak terlalu suka dengan politik yang bernuansa identitas begitu. Mereka inginnya adalah politik yang lebih mengedepankan harmoni, solidaritas sosial, dan bukan kampanye politik yang sifatnya primordialistik, sektarian begitu. Karena itu saya kira dengan mengemukakan ide-ide mengenai persatuan, toleransi, saya kira itu menangkap aspirasi umumnya publik Indonesia yang memang berada pada pemikiran semacam itu. Kan kalau kita lihat sejauh ini satu nama yang mengerucut diusung oleh Nasdem, meskipun masih belum resmi, ini adalah nama Anies Baswedan begitu. Bagaimana kemudian kalau kita membaca potensi kemungkinan antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan? Karena seharusnya dua-duanya ini dijagokan sebagai capres, bukannya sebagai pasangan capres dan juga cawapres, bukan begitu Mas Saidiman ya? Iya, saya kira itu salah satu kemungkinan, tetapi kalau kita lihat posisi ideologis kedua tokoh, saya kira jadinya tidak saling melengkapi sebetulnya, karena masa pendukung Pak Anies Baswedan dan masa pendukung Pak Prabowo Subianto sebetulnya punya irisan yang cukup besar. Jadi berasal dari kelompok masyarakat yang cukup besar. Karena itu kalau disatukan ya itu satu sisi mungkin baik untuk menguatkan basis dukungan itu, tapi kalau niatnya adalah ingin memperluas dukungan pada kelompok masyarakat politik yang lain, saya kira ini kurang ideal sebetulnya, karena mereka berasal dari satu kubu yang sama pada dasarnya. Artinya kalau menurut Anda secara hitung-hitungan politik sebetulnya koalisi antara Nasdem dan juga Gerindra ini tidak begitu menguntungkan? Bukan, saya sedang bicara tentang koalisi, tentang pasangan capres ya. Pasangan capresnya, oke. Ya, tapi kalau koalisi saya kira masih cukup jauh karena Nasdem sendiri kan memiliki sejumlah nama yang hendak diusung, dan kita pernah dengar bahwa Nasdem akan mengajukan 3 tokoh untuk diajukan sebagai capres ya. Ya mungkin salah satunya Anies Baswedan, mungkin juga Pak Ganjar Pranowo, dan ada satu nama lain yang saya kira kita belum tahu sejauh ini. Baik, kita akan menyapa Pak Zulfan, sudah terhubung? Kita kembali lagi ke Mas Saidiman. Ini kan sejumlah partai politik sudah mulai ancang-ancang bikin koalisi. KIB sudah terbentuk. Kita bilang safari politik sudah mulai dilakukan sejumlah petinggi partai di luar KIB juga. Bagaimana kemudian Anda memprediksi ini? Apakah kemudian ini masih terlalu prematur karena kalau kita lihat ini kan masih di pertengahan 2022? Ya, saya kira waktu berjalan sangat cepat, dan apa yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu saya kira cukup baik ya, sudah mulai melakukan ancang-ancang dari sekarang. Dan kalau kita lihat 3 partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu saya kira sudah cukup untuk mengajukan 1 calon. Kalau misalnya Nasdem bergabung ke sana itu akan lebih kuat, tetapi kalau kemudian kita baca pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Surya Paloh ini juga akan menghasilkan satu koalisi, ini juga akan menjadi kekuatan ya. Antara Nasdem dan Gerindra kalau kita gabung itu suaranya sekitar 21%. Kalau PKS bergabung misalnya, itu juga punya kedekatan dengan kedua partai ini, itu bisa menjadi 29%. Yang lain ada PDIP,
PKB misalnya kalau bergabung itu 29%, dan masih ada Demokrat yang mungkin akan memilih salah satu koalisi kalau itu terbentuk ya. Demokrat bisa bergabung misalnya dengan koalisi Indonesia Bersatu dan ini akan memperkuat koalisi itu. Jadi kemungkinan bisa terbentuk 3 koalisi sebetulnya kalau kita lihat dari peta yang sedang terjadi saat ini. Jadi petanya siapa aja kalau menurut hitungan Anda? Satu KIB yang isinya Golkar, PAN, P3. Satunya lagi bisa antara Nasdem, Gerindra, dan juga PKS begitu. Yang satunya lagi antara PDIP dengan PKB. PDIP, PKB mungkin kita tahu bahwa ada kedekatan khusus sebetulnya antara PDIP dengan massa NU sejauh ini dalam 4 kali pemilihan presiden itu PDIP selalu 3 kali mengambil wakil dari NU sebagai cawapres. Itu ada kedekatan. Jadi saya kira PDIP bisa bergabung dengan PKB. Tinggal Demokrat. Mungkin kalau kita lihat dari sisi kedekatan dengan partai-partai yang lain, Demokrat mungkin bisa bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu. Di koalisi Indonesia Bersatu ini saya kira ada 2 kemungkinan ya, mereka koalisi Indonesia Bersatu ini memang cukup besar, tetapi salah satu persoalan pada koalisi ini mereka tidak punya calon yang cukup populer saat ini. Mungkin akan mengambil calon yang populer, bisa mengambil Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo kalau Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP. Kalau Demokrat bergabung ke sana, maka mungkin saja yang terjadi adalah Ganjar Pranowo berpasangan dengan AHY. AHY memang tidak sepopuler 3 tokoh itu, tetapi di antara ketua-ketua partai dia salah satu yang cukup populer selain Prabowo Subianto. Nasdem dan Gerindra misalnya kalau terbentuk koalisi itu mungkin bisa mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, atau boleh jadi juga Gerindra tetap bergabung dengan PDIP dan mengusung pasangan Prabowo Puan misalnya. Oke, ini kan kalau kita lihat sejumlah partai politik sudah mulai ancang-ancang untuk mengumpulkan para petingginya, kemudian menggelar sejumlah pembahasan untuk mengumumkan siapa kira-kira capres yang akan diusung. Jadi kalau menurut Anda ini kita akan tahu kira-kira siapa capres-capres yang akan meramaikan kontestasi Pilpres nanti di tahun ini kah atau masih mungkin di 2023? Ya segalanya tentu saja saya tidak bisa memastikan itu, tetapi kalau kita lihat sekarang ada kecenderungan bahwa ada 3 tokoh yang paling populer dan sepanjang tahun 2 tahun belakangan ini tidak terlalu banyak perubahan, dan saya kira itu akan tetap terjadi sampai tahun depan. Ada nama Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Saya kira 3 tokoh ini akan menjadi salah satu penarik bagi partai-partai untuk membangun koalisi, dan mereka menjadi magnetnya. Tetapi jangan lupa juga ada faktor lain, yaitu faktor partai politik. Partai politik terbesar ada 3 juga, ada Golkar, ada PDIP, dan ada Gerindra. Saya kira juga mereka bisa menjadi magnet untuk membangun koalisi. Jangan lupa bahwa di dalam sistem pemilu kita yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah partai politik. Karena itu posisi partai besar ini bisa akan sangat menentukan di dalam pembentukan koalisi itu. Selain mengenai preferensi publik mengenai calon-calon itu sendiri. Jadi 2 faktor itu saya kira akan sangat menentukan. Baik, terima kasih Mas Saidiman Ahmad, peneliti politik dan kebijakan publik dari SMRC. Sayang sekali tadi kita sempat mengundang politisi dari Partai Nasdem dan juga Gerindra untuk membahas pertemuan ini, namun kedua pihak itu berhalangan. Terima kasih Mas Saidiman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.